Ya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Dan wabarakatuh. selamat siang. Hari ini Siap. saya bersama dengan Pak Hauris di podcast PPLH Untat ini. Ini membahas segala macam hal terkait dengan rencana kegiatan, proyeksi ke depan, berbagai macam dinamika menjalankan PPLH atau bekerja di PPLH Untat ini. Kita lihat dulu Pak Hauris, ini dia. Halo, apa kabar? Semoga baik-baik saja. Ya, ini Pak Hauris ini mengajar di Fakultas Peternakan. Peternakan. Oke, Fakultas Peternakan. Ada kata-kata hari ini, Pak? Iya. Hari ini kata-katanya semangat, kan? Selalu merasa selalu semangat pagi terus sehingga puasa yang kita jalankan menjadi lebih baik lagi, kan? Lebih sehat lagi, kan? Lebih apa ya? Kan? Lebih keren lah. Iya. Karena di kondisi ini kan ya, dari sisi kalau puasa kadang berpikir sudah tidak terlalu normal sekali berkaitan dengan kelelahan, ada rasa lapar, haus dan sebagainya. Seperti itu, Pak. Kan? Ya. Jadi itu tadi Pak Hauris dia di Fakultas Peternakan. Kalau saya sendiri Ruslan, saya di Fakultas Hukum. Tentunya kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan PPLH ini sehubungan dengan disiplin ilmu masing-masing. Misalnya beberapa waktu yang lalu di tempat ini saya bersama dengan beberapa orang mahasiswa dari Fakultas Hukum. Jadi selesai Pak Auris, selesai kuliah, saya mengajak mereka ke sini. Itu ada satu laki-laki dengan 4 orang perempuan. Itu membahas terkait dengan penegakan hukum lingkungan. Tentunya banyak aspek yang bisa kami bahas di sini terkait dengan masalah pencemaran, kemudian kerusakan lingkungan. Berikut pula bagaimana proses penegakan hukumnya yang dipandang perlu untuk memulihkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup itu. Tentunya teman-teman dosen maupun mahasiswa dan juga pihak mitra dari PPLH juga bisa datang berkunjung ke sini untuk membahas dan mendiskusikan berbagai macam hal yang ada kaitannya dengan lingkungan. Nah, kalau dari sisi Pak Harus sendiri, bagaimana proyeksinya ke depan terkait dengan podcast kita ini, hubungannya dengan PPLH dan juga kegiatan aktivitas mengajar? Silakan. Iya. Untuk podcast sendiri kemarin memang sudah ada informasi dari pimpinan, kan? Kalau misalnya berjalan dengan baik, kita bisa mendapatkan satu ruangan yang representatif untuk kegiatan podcast kita di gedung rektorat, ya, kan? Iya. Insya Allah mudah-mudahan itu tercapai, kan? Itu yang sempat disampaikan oleh pimpinan kepada kami, kan? Sehingga ruangan ini akan lebih bagus lagi, kan? Dan sebagai informasi bahwa di Untat ini sendiri, baik di berbagai fakultas maupun universitas, itu belum ada untuk podcast, ya, menyampaikan informasi terkait dengan penelitian apapun itu yang berkaitan dengan akademisi, lingkungan dan lain sebagainya. Nah, untuk kami sendiri bersama pimpinan sempat kemarin berkunjung ke Morowali Utara. Itu melewati jalur alternatif, jalur daerah yang melewati, kalau kita dari Palu ini seharusnya melewati Poso, Tentena. Itu kemarin kami tidak melewati Tentena tapi melewati daerah Tojo Una-Una. Saya lupa nama desanya, itu sudah mau mendekati kecamatan, bagian dari kecamatan Wekul, ya, tapi lupa saya nama desanya itu, Pak Ruslan. Nah, itu memang jarak tempuh yang dilakukan lebih dekat dibanding dengan jalur utama, kan? Tapi clue-nya itu bukan itu.
Pokoknya itu adalah ketika kita melewati jalan itu mendekati kota Kolonodale, ibu kota Kabupaten Morowali Utara. Ya. Itu kurang lebih ada 20 kilo, itu jalan sangat rusak sekali. Dan itu dilewati oleh jalan-jalan mobil-mobil perusahaan, kan, yang notabene adalah jalan publik. Itu kurang lebih ada 10 perusahaan yang berada di sana, yang kemudian kita berpikir ini fasilitas publik, kan, yang kemudian digunakan oleh perusahaan, kan. Kita tahu bahwa kewenangan untuk tambang itu bukan terletak pada daerah tapi terletak pada pusat. Nah, kalau seperti itu kira-kira apa yang harus dilakukan oleh masyarakat, ya, misalnya sebagai pengguna fasilitas publik ini yang seharusnya ini bagus, jalanan ini, kan, yang kemudian digunakan itu menjadi masalah. Nah, isu kemarin itu yang kita melewati salah satu desa Ganda-Ganda yang terindikasi banjir akibat penambangan yang dilakukan oleh perusahaan di sana. Nah, kalau seperti itu ada ganti rugi kepada masyarakat, kalau ada korban, kan? Ya tentu saja kami sebagai masyarakat Sulawesi Tengah merasa bahwa ini dirugikan lah, kan, seperti itu, Pak Ruslan. Ya, oke. Saya menangkap tadi Pak Horis terkait dengan penggunaan jalan nasional ataupun jalan provinsi untuk angkutan material pertambangan, dan itu juga biasanya angkutan hasil perkebunan sawit. Nah, sekaitan dengan hal ini ternyata bukan hanya menjadi kegelisahan Pak Urus saja. Nah, untuk diketahui di 2026 ini telah masuk satu usulan ke DPRD Provinsi Sulawesi Tengah terkait dengan itu mau dibuatkan regulasinya. Jadi regulasi terkait dengan penggunaan jalan untuk angkutan hasil pertambangan dan hasil perkebunan. Nah, ini mau diatur. Nah, tentunya di sana kendaraan apa saja yang bisa lewat di jalur jalan nasional ataupun provinsi tadi itu. Kemudian yang berikutnya, karena terkait dengan kendaraan apa saja, tentunya ini terkait dengan aspek perizinan, ya, terkait dengan aspek perizinannya. Kemudian ketika terkait dengan aspek perizinan, maka itu juga kaitannya dengan nanti Dinas PTSP, Dinas Perhubungan, dan juga Bapenda nantinya. Tentunya dalam hal ini untuk saya menangkap kegelisahan itu bahwa ini jalan dipakai tapi tidak ada kontribusinya terhadap penerimaan negara dalam aspek jalan tadi. Yang didapatkan adalah dampaknya jalan rusak, masyarakat kemudian dirugikan. Tapi terkait dengan penggunaan jalan itu tidak ada kontribusinya. Apakah itu dalam bentuk pajak, apakah itu dalam bentuk retribusi. Nah, itulah yang menjadi kegelisahan terkhusus untuk Komisi 3. Ini yang saya ketahui, ya. Jadi peran saya di kampus di Fakultas Hukum, tapi saya juga memiliki telinga, memiliki mata di DPRD itu, sehingga saya tahu 2026 ini terkhusus untuk Komisi 3 DPRD itu sudah mengusulkan terkait dengan pembentukan produk hukum daerah berbentuk perda untuk mengatur terkait dengan penggunaan jalan untuk angkutan hasil pertambangan dan angkutan hasil perkebunan sawit. Jadi itu kendaraan apa saja yang bisa lewat di situ, kemudian bagaimana mekanismenya, bagaimana kontribusinya terhadap daerah, apakah dalam bentuk pajak ataupun daerah, bagaimana perbaikannya, bagaimana pemulihannya, itu semua nanti mau diatur. Karena memang idealnya adalah perusahaan tadi itu tidak menggunakan akses publik terkait dengan jalan tadi. Idealnya dia bikin jalan sendiri. Dia ada buat jalan sendiri. Iya, kan? Betul, dia bikin jalan sendiri. Tapi kemudian dia gunakan jalan publik, dan ini sudah berlangsung cukup lama, kan? Itu sudah berapa tahun. Kemarin sempat juga bertemu dengan pimpinan tertinggi di sana. Memang mereka tidak bisa berbuat apa-apa karena kewenangan itu bukan berasal dari daerah kabupaten, tapi kewenangan pusat, kan? Tapi sesungguhnya walaupun itu kewenangan pusat, kan bisa ada semacam
kerjasamalah bahwa perusahaan ini menggunakan jalan publik notabene digunakan oleh masyarakat yang lumayan rusak itu jalannya, kurang lebih 20 km itu. Iya, betul. Kan? Jadi Itu ini sangat tidak nyaman sekali untuk digunakan. Apalagi itu jalan alternatif ketika Iya. misalnya jalan utama ada masalah dan sedikit lebih cepat dibanding dengan jalur utamanya. Itu sangat membantu sekali dan wow, pemandangannya bagus. Kita melewati hutan kan. Iya. Itu sangat keren sekali kan. Nah, seperti itu. Ini menjadi mungkin perhatian kita. Kalau tidak ada dorongan dari masyarakat juga, hanya mengharap dari pemerintah untuk bagaimana memperbaiki jalan, itu sangat susah juga. Memang pemerintah ini butuh dorongan dari masyarakat, kan untuk mendorong itu ya harus ada sedikit action barangkali ya, ada bahwa sesungguhnya ini loh jalan kita kan, kita bayar pajak, tapi kemudian kita tidak menikmati hasilnya itu berupa jalan yang bagus, fasilitas yang bagus. Nah, kita di sini sebagai tuan rumah itu hanya menerima dampaknya, tidak ada kontribusinya kepada kita sebagai masyarakat Sulawesi Tengah terhadap adanya perusahaan-perusahaan ini, baik Morowali Utara dan saya rasa di semua kabupaten. Iya, betul. Seperti itu. Jadi memang kita merasakan terkait dengan hanya melihat dan merasakan dampaknya, terutama misalnya juga terkait dengan hasil pertambangan galian C di Donggala sana. Coba kita dari arah Palu kemudian ke arah Donggala ataupun Mamuju sana, kita melalui itu seolah-olah kita masuk dalam area pertambangan karena kiri kanannya itu sudah hasil tambang, sebelah kirinya itu pengerukan gunung, kemudian sebelah kanannya itu hasil tambang galian C, batu pica, dan jalan yang kita lalui itu debu di mana-mana. Padahal kita tahu itu adalah jalan nasional milik pemerintah pusat, kemudian juga bagian daripada pemerintah pusat di daerah di sini adalah ada pemerintah provinsi. Nah, sehingga poinnya kita sudah tangkap bahwa di sini penting ada gerakan, ada aspirasi untuk terkait dengan fasilitas publik tadi itu agar perusahaan pertambangan itu bisa menggunakan alternatif jalan yang lain. Kalaupun dia menggunakan jalan yang sudah ada sebagai bagian dari jalan yang juga digunakan oleh masyarakat, tentunya dia harus ada memberikan kontribusi yang nyata terhadap pemasukan daerah, apakah itu dalam bentuk pajak maupun juga dalam bentuk retribusi daerah. Oke. Terus yang berikutnya kita penting lagi diskusikan terkait dengan ini banyak pencemaran. Banyak pencemaran, ini juga banyak kerusakan lingkungan. Nah, tentunya kalau terkait dengan hal ini, kita tidak hanya bisa menyalahkan perusahaan saja. Tentunya di sini ada pemerintah, ada DPRD, ada pemerintah sendiri, kemudian juga ada akademisi. Ada akademisi, termasuk juga adalah kekuatan sosial masyarakat, ada masyarakat sendiri dan juga mahasiswa. Kira-kira untuk ke depan apa yang bisa kita lakukan ini, Pak Harus? Ini sama-sama kita lakukan sesuai dengan bidangnya kita. Tentunya kita penting juga untuk mendiskusikan ini, memberikan data, memberikan fakta terkait dengan kerusakan dan pencemaran lingkungan itu. Kemudian selain itu juga kita penting juga untuk memberikan solusi terkait dengan permasalahan lingkungan itu. Ini kan banyak, misalnya tambang ilegal di beberapa tempat, ada juga tambang legal tapi sudah menyebabkan pencemaran dan kerusakan lingkungan. Nah, itu bagaimana kalau Pak Urus melihat? Iya, artinya kalau kita bicara masalah pencemaran ya, sampah kan salah satu penyebab utamanya kan banjir itu adalah sampah kan. Iya. Nah, kalau sampah ini kan bukan hanya perusahaan tapi masyarakat juga. Iya. Kan ini yang kemarin banyak kita diskusikan dengan mahasiswa, apa solusinya untuk kita lakukan terkait dengan itu kan. Ya. Salah satu penyebab banjir itu adanya penumpukan sampah yang masyarakat membuang sampah di sungai yang tadinya bagus kedalamannya kemudian menjadi dangkal karena penumpukan sampah. Nah, ini kan yang harus memang kita cari dulu. Kita mulai dari diri kita sendiri. Apa yang harus kita lakukan? Nah, seperti itu. Kami sebagai tenaga pengajar yang berkaitan dengan lingkungan ketika mengajar itu selalu menyampaikan informasi kepada mahasiswa. Sesungguhnya untuk hal ini kita harus mulai dari disiplin kita diri sendiri dulu. Kan salah satu contoh yang paling kecil saja adalah
ketika kita mau buang sampah tapi tidak ada sampah di sekitar itu, apa yang harus kita lakukan? Nah, itu contoh kecil saja, bahwa misalnya pembungkus permen, kan? Itu kalau kita pikir apa dampaknya, kan? Ya. Tidak ada. Tapi itu saya contoh kecil, bahwa itu adalah sampah plastik yang kita hasilkan. Iya. Nah, kalau memang di situ misalnya ini yang sering saya diskusikan dengan mahasiswa, kayak solusinya bagaimana? Ya. Kalau memang tidak ada tempat sampah, ayolah kita simpan bekas dari permen tadi itu di kantong kita sendiri, ya, seperti itu. Artinya jangan langsung dibuang. Kalau perlu, taruh saja dulu. Masukkan dulu, nanti ketika kita dapat tempat sampah. Yang kedua adalah ini kita mulai dari yang kecil dulu ya. Yang kedua, pada saat biasanya kita ada acara kumpul, itu kadang-kadang kita menggunakan produk air minum kemasan ya. Iya. Nah, ini yang banyak sekali saya lihat juga Pak Ruslan. Iya. Ini juga menjadi pembelajaran bagi kita. Kalau misalnya banyak air, tiba-tiba kita minum setengah, kita tinggal, kita ambil lagi yang baru. Nah, ini juga sangat mubazir lah kalau boleh dikata. Itu adalah sumber daya alam. Iya. Kan kita tidak bisa gunakan dengan semena-mena, tapi kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, dengan seefisiennya. Nah, itu yang memang berkaitan dengan diri kita. Terus berkaitan dengan banyaknya tambang. Nah, ini juga kita juga tidak bisa berkata apa-apa. Yang pertama saya bilang bahwa kewenangan itu berasal dari pusat. Kita masyarakat kecil, apa yang harus kita lakukan untuk kemudian banyaknya perusahaan tambang yang ada di wilayah kita ini? Bingung juga terkadang kita mau ngapain, kita tidak punya kekuatan apapun itu masyarakat, kan? Iya. Artinya kalau misalnya perusahaan sudah melakukan tambang, tidak usah jauh-jauh, kita di atas wilayah kita ini ada CPM, ada tambang rakyat, kan? Kita berada pada posisi wilayah dataran yang rendah dibanding dengan tambang itu sendiri. Nah, kira-kira menurut kita semua kan tentu saja ada efek, kan? Ada dampak yang nantinya akan kita rasakan, tapi mungkin bulan sekarang ya, karena penggunaan bahan kimia yang kemudian meresap ke dalam tanah, yang terbawa oleh air tanah, yang kemudian kita berada di bagian dataran rendah, itu kita konsumsi. Tentu saja itu akan berdampak baik pada mungkin penyakit kulit, kan? Air yang kita minum yang sudah terdampak itu secara, dan itu tidak ada informasi misalnya dari dinas terkait ya, daerah, untuk mensosialisasikan bahwa air yang berada di kawasan Tondo, kan, khususnya Kecamatan Mantikulore, itu masih dalam batas aman lah, kan, untuk kita konsumsi, untuk kita gunakan sehari-hari, mencuci beras, kan, mandi. Nah, itu yang sama sekali tidak ada informasi ke kita masyarakat. Itu tahu saja ya, kita contoh saja tambang di CPM itu, kan. Apa yang harus kita lakukan itu? Tidak ada informasi apapun dari instansi terkait, dari misalnya perusahaan itu sendiri memberikan informasi, edukasi kepada bahwa ini kami sudah menggunakan teknologi yang bagus sehingga hasil limbah kami proses, nanti pada titik aman kemudian kami buang, kan, seperti itu. Dan mungkin perlu ada sampel air tanah yang kita bisa ngambil, yang kemudian itu bisa diinformasikan kepada masyarakat. Terus kita di bagian bawah ini aman untuk kita konsumsi. Itu dari sisi itu. Kemudian dari sisi pencemaran udara, kan penting juga itu untuk hasil labnya, bahwa udara kita, karena kita berada di daerah lembah di mana angin itu berputar di antara kita. Nah, ada polusi udara akibat dari bahan kimia itu sendiri. Nah, itu yang belum ada informasi ke kita sebagai masyarakat, kan? Ya, kita mungkin kami sebagai akademisi hanya sekedar untuk diskusi saja. Mungkin habis di tataran diskusinya tidak tindak lanjut, karena memang tidak punya posisi apapun, tidak punya posisi tawar, kan? Yang harus kita bagaimana bertemu, kemudian ada informasi yang kita dapatkan sehingga kita yang tinggal di wilayah ini merasa aman untuk menggunakan air tanah maupun udara yang kita hirup. Seperti itu Pak Ruslan. Ini jangan. Oke. Jadi poinnya di sana itu adalah ada fakta terkait dengan pencemaran dan juga kerusakan lingkungan. Nah, tentunya kita coba kembalikan itu ke instrumen pencegahan pencemaran lingkungan hidup. Ini sesuai dengan Undang-Undang Lingkungan Hidup. Nah, di sana disebutkan itu
ada KLAS, ada kemudian AMDAL, ada UKL UPL, kemudian ada baku mutu lingkungan hidup, dan juga ada audit lingkungan. Termasuk juga ada peraturan perundang-undangan yang responsif terhadap lingkungan hidup. Nah, sekaitan dengan hal ini, apa yang bisa dilakukan? Tadi kan sudah kita bahas di awal, pembentukan peraturan perundang-undangan, CQ produk hukum daerah berbentuk perda yang mengatur terkait dengan penggunaan jalan provinsi ataupun nasional di lokasi pertambangan. Kemudian yang berikutnya adalah ternyata dalam perencanaan pembangunan daerah ada juga KLAS. Jadi RPJP dan RPJMD ini wajib KLAS. Ini untuk menjadi rem terkait dengan program kegiatan yang progresif, atau setidak-tidaknya adalah program dan kegiatan yang dilaksanakan itu responsif terhadap pembangunan berkelanjutan dan juga lingkungan hidup. Kemudian juga ada di sana ada baku mutu lingkungan hidup. Ini terkait dengan keadaan seperti apa yang masih ditolerir terkait dengan kegiatan pertambangan tadi. Ketika kemudian ada kegiatan yang secara masif memasukkan unsur kimia ataupun unsur materi yang membahayakan kepada lingkungan hidup, tentunya itu yang membahayakan baku mutu lingkungan hidup. Nah, sehingga konkretnya adalah yang bisa dilakukan di situ adalah ada audit lingkungan. Audit lingkungan ini dilakukan secara mandiri oleh badan hukum yang memiliki legalitas tadi, perusahaan yang sah. Di samping itu juga audit lingkungan ini bisa didorong oleh pemerintah dan DPRD, bahwa perusahaan A kau harus melakukan audit lingkungan. Apakah sudah memenuhi terkait dengan legalitas perizinan? Apakah legalitas AMDAL, kemudian yang skala rakyat kecil UKL UPL, apakah sudah memenuhi itu? Nah, kalau sudah memenuhi itu, bagaimana pelaksanaannya? Jangan-jangan hanya bagus di tingkatan perencanaan, tapi di tingkatan pelaksanaan itu tidak implementasinya. Nah, terus yang berikutnya adalah kalau kemudian ada isu pencemaran dan kerusakan lingkungan, dia harus memperbaiki kualitas eksplorasi dan eksploitasinya agar permasalahan lingkungan hidup tadi itu bisa dicegah. Sebenarnya instrumen kita di dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup itu sudah ada, tinggal adalah pelaksanaannya. Memang kita dihantui oleh permasalahan birokrasi yang panjang, kemudian juga mafia birokrasi yang jahat, dan ini bisa ditemui dalam proses pengurusan izin dan sebagainya. Belum lagi dalam tanda kutip ada aparat penegak hukum yang harusnya melakukan penegakan hukum, terutama aspek pidana, tapi malah bersekongkol untuk menjadi bagian dari yang turut serta melakukan kejahatan itu. Nah, kalau keadaannya seperti itu, birokrasi dan aparat penegak hukumnya, apa yang mau diharap? Jadi itu permasalahannya. Jadi teman-teman sekalian, seperti itu gambaran terkait dengan aspek-aspek kegiatan PPLH, terutama di podcast ini membicarakan berbagai macam aspek, terutama lingkungan hidup, dengan mengundang tentunya adalah narasumber-narasumber yang kompeten, dosen-dosen yang inspiratif, mahasiswa yang memiliki ide gagasan terkait dengan lingkungan hidup. Terakhir Pak Horis, ada kata-kata penutup untuk sesi kita hari ini, silakan. Iya, saya berharap kepada semua kita, persoalan lingkungan ini bukan cuma persoalan satu elemen saja, tapi semua terlibat langsung, kan, mulai dari pemerintah, akademisi, masyarakat, pejabat, tolonglah kan untuk kita sama-sama memperhatikan lingkungan. Kalau misalnya kita sudah tidak memperhatikan lingkungan ini, maka lingkungan akan mengambil ahli dirinya sendiri, kan, dengan adanya bencana. Demikian, terima kasih. Ya, baik, terima kasih sahabat-sahabat PPLH sekalian, sahabat-sahabat lingkungan. Kita bertemu lagi di edisi berikutnya. Ya, dadah.